Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi asyik makan sate atau soto, Anda ngelihat potongan-potongan lontong di piring, terus kepikiran, seberapa besar sebenarnya perputaran uang di balik makanan pendamping ini? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah ekonomi tersembunyi. Ya, sebuah industri raksasa di level akar rumput yang benar-benar beroperasi di balik selembar daun pisang. Coba deh kita pause sebentar. Pernah nggak Anda benar-benar ngebayangin gimana sih lontong ini dibuat? Kita kan sering banget ya nyantai ngunyah lontong yang harganya paling cuma 2.000 perak di pasar. Murah banget kan? Tapi di balik harga yang super murah itu, ada keringat, waktu, dan tenaga fisik yang luar biasa cuma buat ngehasilin sepotong karbohidrat lezat ini. Dan faktanya beneran bikin geleng-geleng kepala. 5 jam. Ya, Anda nggak salah dengar. Buat masak satu panci lontong sampai matang sempurna, airnya itu nggak boleh kurang. Dan apinya harus terus menyala selama 5 jam penuh, tanpa henti. Coba bayangin hawa panas dari tungkunya dan kesabaran ekstra yang dibutuhin cuma buat fase merebusnya aja. Oke, kita masuk ke bagian satu, proses yang melelahkan. Di sini kita bakal lihat kalau ini ternyata jauh lebih dari sekedar merebus beras. Proses manualnya ini bener-bener ketat banget. Semuanya mulai dari nyiapin daun pisang. Tapi tunggu dulu, nggak sembarang daun bisa dipakai loh. Mereka tuh spesifik banget, harus pakai daun pisang kepok. Kenapa? Karena kata para pembuatnya nih, kalau pakai jenis daun lain, misalnya daun pisang awa, warna lontongnya bakal luntur jadi hitam. Jadinya jelek dan itu bisa langsung merusak nilai jual seluruh produksi hari itu juga. Kelar milih daun, daunnya harus dijemur biar nggak pecah pas dilipat. Habis itu beras dicuci bersih, ditakar super presisi ke dalam cetakan daun biar nggak menggumpal, dibungkus, dikunci rapat pakai lidi, baru deh masuk ke proses perebusan 5 jam tadi. Panjang banget kan? Dan jadwal harian mereka, wah ekstrim banget. Di tempat kayak Kampung Lontong di Surabaya, atau dari pengalaman seorang produsen bernama Abah di Batam, hari mereka itu super duper panjang. Mereka bisa mulai nyiapin daun dari jam 11 siang, terus melipat dan ngisi beras sampai malam. Habis itu, proses ngerebusnya makan waktu semalaman suntuk. Begitu api dimatiin, mereka nggak bisa langsung tidur nyenyak. Menjelang jam 3 pagi atau pas subuh, mereka udah harus siap ngirim lontong-lontong panas ini ke pasar tradisional. Tapi, di balik rutinitas yang bikin capek itu, ada dedikasi yang bener-bener bikin salut. Salah satu narasumber lansia kita cerita, di usianya yang udah nggak muda lagi, daripada cuma duduk diam di rumah, beliau milih terus bikin lontong biar tetap aktif. Jadi, ini tuh bukan sekedar urusan cuan atau bisnis komersial lagi, tapi lebih ke cara mereka mempertahankan produktivitas dan martabat di usia senja. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, skala dan keuntungan. Kita bakal ngomongin bisnis yang ternyata sangat menggiurkan di balik jajanan jalanan yang murah ini. Mari kita lihat perjalanan bisnis Abah. Beliau ini merantau dari Palembang ke Batam di tahun 2004 karena jeli ngelihat peluang, waktu itu belum ada yang jualan lontong daun di sana. Pertumbuhan bisnisnya ini stabil banget. Mulai dari harga cuma Rp400 terpotong di tahun 2004, perlahan tapi pasti harganya merangkak naik ngikutin inflasi dan dinen. Jadi 500, terus ke 1.500, dan sekarang bisa nembus Rp2.000 sampai Rp2.500 per potongnya. Kenaikan harga tadi mungkin kedengarannya biasa aja ya kalau kita cuma ngomongin satu potong lontong. Tapi rahasia sebenarnya tuh ada di volume. 1.000 potong. 1.000 teman-teman. Itulah jumlah yang sukses dibuat dan dijual sama produsen kayak Abah sendirian setiap harinya. Tanpa hari libur. Kebayang nggak sih perputaran uang tunai yang terjadi tiap hari cuma dari satu dapur tradisional ini aja? Kalau kita bedah keuangannya, ternyata margin keuntungannya itu sangat solid. Abah ini pegang prinsip bisnis yang super simple. 2 bagian untuk modal, 1 bagian untuk untung bersih. Artinya, pengeluaran modal kayak beli beras, daun, dan kayu bakar itu makan sekitar 66%. Nah, sisa 33%-nya itu laba bersih yang langsung masuk kantong. Formula bisnis yang lugas, gak rumit, tapi benar-benar efektif. Dan tahu nggak apa hasilnya? Dari makanan seharga 2.000-an itu, margin 33% yang konsisten, ini ngumpul jadi pencapaian yang fantastis. Abah berhasil melunasi cicilan rumah 10 tahun penuh. Gak cuma itu, dari lontong ini juga beliau bisa biayain kuliah anak-anaknya, beli sepeda motor buat mobilitas keluarga, menuhin kebutuhan perabotan rumah, bahkan ngebangun bisnis turun-temurun. Sekarang anak-anaknya udah punya karyawan sendiri dengan omset jutaan rupiah per hari. Lontong benar-benar udah ngasih kehidupan yang sangat amat layak buat keluarganya.
Oke, masuk ke bagian 3, tantangan dalam perdagangan. Kita akan bahas apa aja sih yang terus-terusan ngancem produksi harian mereka? Tentu aja nggak semuanya berjalan mulus. Krisis besar pernah ngehantam industri ini keras banget. Ibu Siti, salah satu produsen sukses di Kampung Lontong Surabaya, ngerasain banget dampak hancurnya pas pandemi kemarin. Bayangin, sebelum pandemi, beliau bisa dengan gampang ngelayanin pesanan catering dan hotel-hotel mewah, sekitar 300-500 potong tiap harinya. Tapi pas pandemi datang, pesanannya langsung terjun bebas, mentok paling banyak cuma 100 potong aja, dan itu pun untuk seminggu penuh. Bahkan di luar urusan pandemi, rintangan alam sama operasional sehari-hari tuh nggak pernah berhenti. Mulai dari ulat bulu yang tiba-tiba ngabisin daun pisang di kebun, atau hujan yang bikin daun nggak bisa dijemur. Belum lagi masalah bahan bakar yang krusial banget, karena harga gas LPG modern itu dinilai kemahalan dan bisa ngabisin margin keuntungan mereka, para produsen ini terpaksa mikir nekat. Mereka berburu kayu-kayu bekas, kayak kayu dari kotak tomat yang dibuang di pasar. Udah gitu, mereka masih harus pusing ngadepin perang harga antar sesama pedagang lokal di berbagai pasar. Penuh tekanan banget. Tapi justru dari tekanan gila-gilaan inilah muncul inovasi yang luar biasa. Buat ngakalin cara masak ribuan lontong sekaligus tanpa ngorbanin kualitas, pengusaha kayak Abah ini nggak menyerah gitu aja pakai alat tradisional. Beliau malah nekat mesen tong raksasa custom yang dibikin khusus dari bahan stainless steel. Ide brilian ini beliau dapatkan setelah terinspirasi dari desain alat masak yang mirip di Malaysia sama Singapura. Ini benar-benar bukti nyata kecerdasan dan kemampuan adaptasi wirausaha yang tinggi banget di level industri rumahan. Sekarang, mari kita melangkah ke bagian 4, masa depan lontong. Fokusnya di sini adalah tentang memberdayakan komunitas dan menyatukan pasar. Di situasi yang penuh tantangan ini, bergerak sebagai komunitas itu penting banget. Ibu Siti punya visi yang sangat jelas dan kuat buat Kampung Lontong. Beliau bilang, kalau bisa, kami ingin ada keseragaman harga sehingga tidak ada perbedaan. Anda harus tahu nih, kondisi pasar sekarang tuh lumayan kacau gara-gara disparitas harga. Di satu tempat lontong dijual Rp800, tapi di tempat lain atau untuk pesanan hotel, harganya bisa tembus Rp1.250 sampai Rp1.500. Nah, dengan model penetapan harga yang seragam, para pembuat lontong yang udah capek-capek ini bisa terlindungi dari eksploitasi. Jadi kerja keras mereka selama 5 jam ngerebus itu benar-benar dihargai dengan pantas dan stabil. Nah, sebagai penutup pembahasan kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan pemikiran buat Anda. Besok-besok pas makan sate atau soto, apakah Anda masih bakal mandang lontong di piring Anda dengan cara yang sama lagi? Setelah menyelami betapa luar biasanya ketangguhan para produsen ini, skala produksi harian yang masif, sampai kemakmuran tersembunyi yang dihasilkannya, saya yakin kita semua setuju kalau sepotong lontong itu bukan cuma pelengkap makanan. Lontong adalah monumen dari kerja keras, strategi pintar, dan benar-benar jadi tulang punggung ekonomi buat banyak keluarga. Teruslah usahakan pengetahuan, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.